Eh, Sebelumnya, eh, terima kasih kepada semua partisipan, semua peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi terakhir ataupun eh, di hari ketiga untuk mini course AutoCAD ini. Eh, Mungkin rekan-rekan juga sudah tidak asing ataupun sudah tahu terhadap saya sendiri. Sebenarnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Di sini Eh, saya Fuad selaku tim Technical Spesialis AutoCAD dari PT Senex Metro Data Indonesia. Nah, mungkin pada sesi terakhir ataupun hari ketiga, saya tidak akan present dari PowerPoint. Mungkin saya akan memberikan langsung hands-on ataupun langsung praktek ya di AutoCAD-nya. Nah, dan saya perlu ingatkan kembali bahwa rekan-rekan untuk mendapatkan ataupun syarat untuk mendapatkan e-sertifikat, yang pertama harus mengisi absensi di tiap harinya, yang kedua harus mengerjakan tugas. Nah, tugas ini hanya sebatas di tugas hari pertama dan hari kedua. Untuk batas terakhir pengumpulan, mungkin di hari Sabtu kali ya. Jadi biar rekan-rekan juga sudah bisa mencobanya. Nah, di sini apakah rekan-rekan yang mengikuti sudah siap atau harus nunggu nunggu apa dulu gitu? Kalau sudah siap bisa diberikan emoticon ataupun react, misal kasih jempol ataupun kasih love ataupun yang lain. Nah, mungkin rekan-rekan juga bisa eh, sambil minum, sambil makan. Jadi di sini kita sesinya sesantai mungkin, sesantai mungkin ya rekan-rekan. Oke, mungkin langsung saya share screen. Oh ya, saya ingatkan kembali, jika dari rekan-rekan ketika saya menyampaikan materi, ada pertanyaan ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan diisi di kolom Q&A. Nah, mungkin rekan-rekan sesi hari terakhir ini sebenarnya tidak banyak yang akan saya bawakan, yang akan saya sampaikan. Mungkin juga tidak sampai di eh, jam 9, mungkin jam 8 lebih nanti kita sudah selesai. Jadi rekan-rekan punya waktu juga untuk melanjutkan ataupun mengerjakan tugas yang saya berikan kemarin, baik di hari pertama ataupun hari kedua. Nah ini, oke, saya mulai dari awal ketika saya membuka AutoCAD gitu ya. Bentar, saya close terlebih dahulu. Mungkin di materi pada hari pertama kemarin, saya ulangi sedikit. Di sini ini adalah tampilan ketika kita pertama kali membuka AutoCAD. Nah, di sini yang saya pakai AutoCAD biasa ataupun AutoCAD klasik rekan-rekan tahu ataupun yang sering pakai. Nah, di sini ada berbagai menu ataupun ada berbagai tombol. Biasanya kalau kita ingin langsung desain, kita langsung ke new saja di sini. Kita new, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan dari si AutoCAD saat kita pertama kali new drawing. Nah, di sini seperti kemarin di pertemuan pertama,
Jadi, pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas workflow ataupun flow pekerjaan dari AutoCAD ini supaya lebih efisien. Nah, di sini bisa kita lihat ini tampilan pertama ya. Jadi, pertama kali kita open AutoCAD mau desain satu ataupun langkah pertama yaitu kita harus menentukan satuannya terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan unit UN. Saya enter, kemudian saya akan mengubahnya ke milimeter. Di sini kita settingnya desimal. Di sini kita setting tingkat kepresisiannya 1000. Ini juga sama. Ininya milimeter. Itu kita oke. Nah, setelah kita melakukan penyetingan di unit ataupun di satuan gambar kerja, selanjutnya kita melakukan penyetingan di eh, draft setting ataupun DS. Kita enter. Nah, ini tampilan draft setting ataupun settingan basic yang bisa kita gunakan. Sini snapnya saya aktifkan dengan jarak 10-10. Terus polar trackingnya juga saya aktifkan di kelipatan 15. Objek snapnya saya aktifkan di endpoint, midpoint, center, dan mungkin ada di tangent. Dan juga di sini ini yang perlu diperhatikan ataupun yang mungkin wajib diaktifkan yaitu dynamic input. Kalau kita tidak mengaktifkan dynamic input ini nanti dia polosan. Misal kita ingin membuat garis line, nah dia tidak ada tampilannya bisa. Nah ini ketika dynamic input kita nonaktifkan semuanya, dia akan polos, tidak ada preview garisnya sedikit pun. Itu perbedaan ketika kita menonaktifkan dynamic input. Jadi misalnya rekan-rekan juga kesusahan ataupun kesulitan kalau tidak ada preview variabelnya ataupun nilainya di tingkat pointer kita. Oke, selanjutnya di sini setelah kita melakukan setting dynamic input, nah di sini rekan-rekan kita ada menu bar, ada status bar dan juga yang lainnya. Di sini pun kita bisa setting. Misal dari awal di workspace gitu ya. Ini merupakan workspace di tampilan terbaru dari si AutoCAD, khususnya AutoCAD di 2000 sekitar 2020-an. Jadi tampilannya sudah seperti ini. Nah, kalau rekan-rekan itu terbiasa eh, menggunakan AutoCAD versi lama, karena di versi 2020, sorry 2012, itu kita bisa setting ke AutoCAD-nya tampilannya menjadi AutoCAD klasik versi lama ataupun versi jadul. Di sini bisa dilihat rekan-rekan di tombol ataupun simbol gear ini, dari gigi ini kita klik saja. Kemudian di sini kita workspace setting. Kemudian, oh sorry, di sini kita pakainya customize. Jadi kita klik saja pada menu customize.
hingga muncul seperti ini. Kemudian di menu workspace kita klik kanan new workspace. Sekarang kita namakan new classic 1. Kalau sudah kita enter, di sini kita pilih eh, customize workspace ataupun kita bisa klik pada tombol yang ini untuk custom workspace-nya. Setelah itu, kalau dia sudah berwarna biru, tandanya bahwa workspace sudah bisa kita custom. Di sini di menu ribbon kita masukkan saja, oh sorry, di menu toolbar kita masukkan saja seperti draw, kita checklist, terus ada modify 1, modify 2, properties, ada juga modeling, dan juga yang lainnya yang mungkin kita butuhkan. Kalau sudah kita down, setelah itu di sini perlu diperhatikan. Di sini status barnya kita off-kan, oh, sorry kita on-kan. Oke, kalau sudah kita oke saja, kita pun kita apply. Setelah kita apply, kita coba aktifkan. Nah, nanti di sini tampilannya seperti, sorry ya, di sini ininya masih aktif di sini. Nanti kita bisa off-kan di sini. Nah, ini ataupun ini contoh workspace klasik yang sudah saya setting. Dia tampilannya ataupun uh, interface workspace-nya dia sesuai dengan AutoCAD klasik ataupun AutoCAD di versi 2012 dan di bawahnya. Jadi tidak ada workspace ataupun tidak ada tampilan seperti yang tadi. Balik lagi ke settingan awal, drafting and annotation. Nah, setelah kita melakukan setting unit, draft setting, terus juga kita setting workspace, kita juga bisa melakukan penyetingan di interface. Tanda garis 3 di bawah ini, itu kita bisa setting status bar yang ada di bawah ini. Misal ini saya masukkan line white, nah di sini akan bertambah nanti. Dynamic input, ini akan bertambah, dan juga yang lainnya. Jadi, tampilan-tampilan yang ada di sini dari rekan ataupun dari user itu bisa di custom disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya yaitu ataupun flow selanjutnya yaitu melakukan penyetingan layer management. Nah, layer ini cukup sering dipakai ataupun sering digunakan oleh para user khususnya untuk memanajemen desainnya supaya dalam melakukan pengeditan ataupun pengelompokan objek itu bisa sesuai dan bisa lebih mudah. Jadi di sini kita open layar properti saja. Kemudian di sini kita klik yang ada tanda kuning kecil di bawah kanan ini, kita klik.
Nah, setelah itu kita di sini biasanya settingan defaultnya ketika kita open ataupun create layer baru, dia itu layer dengan nomor urutan. Nah, misal di sini ya, misal layer satu, saya ganti ke garis, saya enter. Setelah itu, setelah melakukan penyetingan di tersebut, saya ingin mengganti warnanya, mengganti jenis garisnya, mengganti tebal garisnya. Karena biasanya tuh defaultnya garis berwarna putih, mungkin saya ubah ke warna Tosca. Oke, nah di sini warna tadinya white, dia berubah ke Tosca. Kemudian jenis garisnya itu kita berubahnya ke garis center ataupun garis strip, titik strip. Nah, di sini settingan awal tuh di continuous ataupun solid line. Di sini kok kosong nih, gimana cara memasukkannya? Itu kita tinggal klik load saja, reload. Tinggal, nah di sini nanti tinggal pilih saja mau pakai garis yang mana. Misal saya pakainya garis yang bentar, misal ini. Kalau sudah saya oke, nah ketika kita oke, jenis garis tadi itu sudah masuk di daftar ini, tetapi belum terapply ataupun belum terimplementasikan. Kita klik saja senternya, kemudian kita oke. Nah, di sini jenis garisnya sudah berubah menjadi center 2. Terus kemudian tebal garisnya kita klik saja line work ini yang awalnya default kita ubah ke 0, misal 0,15. Oke. Kalau sudah coba kita minimize, kita bikin dua objek yang berbeda. Nah, di sini dia masih berwarna putih. Misal kita ingin mengubahnya ke layar yang lain, kita tinggal pilih saja, kemudian kita ubah menggunakan ini. Selanjutnya, di sini semisal dalam drawing kita itu punya banyak apa ya? Punya banyak objek yang sama dan kita ingin mengubahnya ataupun menghapusnya ataupun memilihnya lah, seleknya ya. Kalau kita selek satu persatu itu membutuhkan waktu lama. Kita bisa pilih di salah satu objek, kemudian kita klik kanan. Di sini kita select similar. Kita select similar, dia akan otomatis select all ke semua objek yang ada di sini. Oke, setelah itu kita settingan awal sudah. Nah, semisal setelah itu, oh di sini saya ada satu settingan lagi, namanya, bentar, di sini dia ada harusnya di sini. Nah, di sini Dimension Style Manager. Di Dimension Style Manager ini yaitu menu ataupun suatu fitur yang digunakan untuk mengatur style dimension ataupun anotasinya. Misalnya, biasanya di AutoCAD itu punya default settingan ataupun punya dua default settingan. Di sini ada ISO 25 dan juga standar. Nah, kalau si user ataupun biasanya sih tiap perusahaan itu memiliki dimensi yang sorry, mempunyai standar dimensi yang berbeda. Ada yang memiliki ataupun menggunakan huruf kalibri, ada yang menggunakan huruf isopeur ataupun yang lainnya. Jadi nanti kalau dari rekan-rekan ataupun user sekalian itu memiliki standar yang berbeda, kita tinggal new saja nih. Kita new, misal kita kasih nama standar A.
Nah, biasanya di sini start with bebas ini no problem sebenarnya. Nanti soalnya kita custom lagi. Kalau saya continue, oke, sudah mute ya. Jadi saya ulangi lagi. Dari kita di klik saja new atau new, kemudian kita berikan nama tanggal tanggal to continue. Nah, style dimension manager ini ataupun dimension style ini yaitu merupakan ataupun berfungsi untuk membuat style-style anotasi ataupun dimensi yang akan kita gunakan. Karena di sini user itu ataupun perusahaan biasanya memiliki standar yang berbeda-beda. Di sini kalau sudah kita buat tadi, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengaturnya. Dari lines, nah di sini ada, kita bisa lihat, di sini ada title-nya, dan di sini ada dimension lines. Warnanya bisa kita setting ke warna kuning, merah, atau belayer. Jadi dia bisa custom. Misal saya setting di warna merah, kemudian di sini titik tebalnya berapa, modelnya, model garis dimensinya gimana, itu bisa kita setting. Terus spasi antar dimensinya itu berapa itu bisa kita setting juga. Misal kita setting di 0,8. Oke. Nah, itu di sini ada simbol dari anak panahnya. Nanti bisa disesuaikan dengan keinginan user masing-masing. Nah, ini ukuran ataupun size dari si eh, anak panahnya. Kemudian kita ke teks. Nah, di teks ini user ataupun rekan-rekan bisa menyesuaikan mau pakai anotatif ataupun menggunakan standar. Nah, semisal rekan-rekan itu punya style ataupun punya jenis font yang lain gitu ya, itu tinggal klik saja di titik tiga ini yang di bawah. Kemudian kita pilih font. Misal saya pakainya ISO JPEG. Oh, di sini ada ISO JPEG. Oh, ini JPEG. Dia pakai regular ataupun italic dengan ukurannya berapa dimasukkan saja, misal 3. Kalau sudah kita apply.
Nah, di sini kalau kita apply, dia ada di settingan standar. Kalau user ataupun rekan ingin mengubahnya ke tampilan baru, itu diklik saja untuk yang new. Kalau sudah kita misal kita close, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini jenis teksnya bisa kita setting mau horizontal, alignment with dimension line, ataupun ISO standar. Ini nanti bisa kita setting. Terus di sini juga kita bisa setting penempatan teksnya, mau di tengah-tengah dimensi, mau rata kiri, rata kanan, ataupun bagaimana nanti bisa kita custom sesuai dengan keinginan kita. Jadi rekan-rekan bisa mencobanya nanti di sini. Nah, semisal dirasa eh, teksnya ini terlalu besar, kita bisa kecilkan size ataupun ukurannya. Ini akan menjadi kecil. Ya sudah kita ke feed, sorry kita langsung ke primary unit. Primary unit ini yaitu untuk settingan toleransi. Jadi ataupun tingkat precisionnya bisa diatur di sini. Katakanlah kita sudah menyetingnya. Oh di sini, sorry di sini masih ada kesalahan. Prosesnya kita setting 3 mili. Prosesnya kita oke. Nah, dimension style dengan nama standar A sudah siap digunakan. Misal saya punya rectangle, saya ulangi, rectangle 250 dengan lebar 100, saya enter. Kemudian saya ingin menambahkan dimensi. Nah, dia otomatis sesuai dengan eh, settingan dari si AutoCAD tadi. Kalau kita misal ingin mengubahnya, kita bisa ke di sini, anotasi, kemudian di sini yang paling atas ya. Kita misal ganti ke standar ataupun ISO 25 ya. Ya dimensi lagi. Oh, sorry, ada tingkat kemiringan yang berbeda. Saya ulangi lagi aja. Nah, dia ukurannya tetap sama, tetapi style dimensinya berbeda. Jadi ini bisa kita custom sendiri-sendiri. Misal ini kok tingkat kepresisiannya tuh terlalu detail, kita bisa kecilkan di sini. Pilih dimensinya, klik kanan, precision. Ini tinggal dipilih saja nanti sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan semuanya. Tuh, oke, selanjutnya saya delete. Kita ubah ke 3D modeling. Kita extrude. Saya enter. Saya berikan ukuran 250. Kemudian saya save terlebih dahulu. Di sini, nah di sini, bentar. Nah ini tampilannya seperti ini ya. Oke, ini secara 3 dimensi. Karena di sini saya tidak membahas 3 dimensi, anggap saja sketch ataupun model kita sudah kelar ataupun sudah selesai. Kita langsung ke step selanjutnya, yaitu membuat gambar output. Di sini kita bisa ke layout.
Kemudian kalau rekan-rekan biasanya sih user itu untuk pembuatan gambar elevasi ataupun pembuatan gambar pandangan, potongan itu secara manual dia create view-nya satu per satu. Tetapi di AutoCAD yang sekarang bukan yang sekarang sih dari dulu juga sudah ada. Tinggal ke layout, kemudian kita pilih base di sini. Nah, AutoCAD itu bisa dikoneksikan, dihubungkan dengan dengan Autodesk Inventor. Kalau kita pilih base, itu ada from Inventor ataupun from Model Space. Kalau kita ingin dari AutoCAD itu sendiri, kita pilih yang atas, from Model Space. Nah, dia akan otomatis memberikan eh, model yang aktif. Ataupun kalau user itu punya model yang lain, itu juga bisa dipilih juga. Misal kalau karena ini kita ubah ke tambangan tampak atas, nah dia seperti ini. Kalau sudah, saya enter saja. Nah, dia otomatis akan membuat proyeksi ataupun gambar elevasi. Kalau rekan-rekan tidak mau, tinggal di enter saja. Nah, timelinenya akan seperti ini. Nah, kalau kita pilih modelnya, ataupun kita ingin memproyeksikannya, kita klik project, kemudian kita tarik saja ke proyeksi yang diinginkan, mau kanan, kiri, atas, ataupun bawah. Seperti ini, saya enter. Kemudian kalau misalnya rekan-rekan ingin membuat gambar potongan, tinggal di section saja, diklik yang ada di sini, pilih modelnya, kemudian rekan buat gambar potongannya, ataupun garis potongannya. Enter, tarik ke bawah, lagi. Nah, ini eh, basic dari pembuatan gambar detail drawing sudah jadi. Jadi dari setting awal, sketch, kemudian kita tampilkan di ataupun kita tuangkan di gambar kerja kertas kerja kita. Kalau sudah, kita tinggal berikan dimensi. Nah, sampai eh, sekarang, apakah ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan terkait materi yang saya bawakan? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya lanjut ke proses selanjutnya. Nah, di sini rekan-rekan, semisal skalanya ingin diubah, dirasa ini terlalu kecil, Mas. Nah, ini tinggal diklik saja. Nah, tanda segitiga yang di sini, kemudian kita custom. Misal 2:2, ataupun 1:2, ataupun 1:2. Dia akan otomatis terintegrasi ataupun terupdate. Itu. Kemudian selanjutnya saya stop share terlebih dahulu. Saya berpindah AutoCAD. Nah, di sini saya memiliki eh, apa ya, gambar drawing yang sudah siap digunakan ataupun dengan suatu ruang. Ya, seperti ini gambarnya. Saya ingin membuat gambar kerjanya ataupun detail drawing.
Tahap pertama saya punya memiliki tiga layout. Misalnya yang pertama untuk overall plan, rekan-rekan di sini bisa ke layout. Kalau kita ke layout di sini, kemudian di sini nanti ada ataupun menu layoutnya akan otomatis aktif di sini. Kemudian di sini kita ke layout viewports. Di sini ada tiga pilihan. Kita pilih yang rectangular. Kita eh, buat rectangularnya sesuai dengan ataupun besarannya sesuai dengan keinginan. Misal segini ya. Klik. Nah, otomatis semua view, semua objek yang ada di model yang ada di drawing yang ada di sini dia akan terinput di sini. Oke, yang pertama itu, yang kedua di kitchen plan. Kalau saya delete masih sama di layout, kemudian masih sama juga di layout viewports. Kemudian kita klik insert view. Nah, di sini ada berbagai view yang sudah disetting oleh si drafter. Misal saya ingin memasukkan namanya kitchen plan. Karena di sini sudah disetting, tinggal dipilih saja kitchen plan. Klik. Nah, otomatis dia akan jadi di sini. Tinggal kita klik saja. Kalau ingin diperbesar, tinggal seperti tadi, kita drop down simbol segitiga. Mau dibuat di ukuran berapa? Ini menjadi 50. Seperti ini. Nah, misal ada yang tanya, Mas, itu gimana Mas cara menampilkan view-nya ataupun setting view-nya? Oke, kita bisa balik lagi ke model. Kemudian di sini ada new view. Kita klik saja. Bentar. Nah, di sini kita berikan nama terlebih dahulu. Misal view A. Kalau sudah, nah di sini kita define, sorry, define window. Kita pilih misal eh, hanya yang ini saja ya. Kalau sudah seperti ini, kita enter. Kalau sudah, kita oke. Coba kita cek terlebih dahulu ya. Kita balik lagi ke layout kitchen plan. Oh, sorry, ke layout, insert view. Nah, ini view A dia muncul. Kalau kita klik view A, dia otomatis akan muncul di sini. Itu rekan-rekan. Selanjutnya, di kitchen elevation, kita masih sama seperti tadi. Kita drop down di sini, tapi kita pilih yang objek. Objeknya di sini ada persegi berbentuk L gitu ya, tidak beraturan. Kita klik saja. Nanti otomatis akan seperti ini. Akan menampilkan eh, pandangan ataupun settingan view dari drawing kita. Nah, semisal sebelumnya kita punya settingan. Nah, misal di sini ada berbagai model nih. Misal kitchen elevation, kitchen plan, island south dan juga yang lainnya. Kita bisa memilihnya. Kita klik saja. Oke. Sebenarnya di sini bisa berubah sih. Nah, di sini ada settingannya.
Nah, ini tadi kita pakai view manager, kita sekarang kemudian kita pilih viewportnya, dia kan seperti ini. Nah, jadi gambar detailnya sudah jadi. Nah, yang menjadi eh, problem dari banyak user itu sebenarnya saat kita mau print, khususnya dia yang punya beberapa layout, ada yang 150, itu memerlukan waktu lama satu persatu. Tetapi sebenarnya di sini ada fitur terbaru dari si AutoCAD. Kita bisa ke output, kita ke batch plot. Di batch plot kita bisa lihat nih, ada berbagai layout, ada 3 layout. Kalau sudah, katakanlah kita pilih semuanya, kemudian kita habis. Kita yes saja, terus, nah di sini ini masih loading ya teman-teman. Nah, di sini sedang proses. Untuk proses ini biasanya memakan waktu lama. Misal saya kasih contoh saja ya. Saya stop share terlebih dahulu. Saya share. Ini tampilannya seperti ini. Nah, kalau yang proses di sini gambar printer yang ada di sini itu dia eh, bergerak. Itu tandanya sedang loading. Nah, sebagai salah satu contoh, ini ada contoh yang sudah saya setting ataupun yang sudah saya buat ya. Nah, di sini ada 2 objek. Ada di sini ada namanya Aurora Residence Kitchen Elevation, Aurora Residence Kitchen Plan. Dia nanti akan otomatis muncul di file kita. Saya coba saya cek lagi. Saya refresh. Nah, kalau saya open tiga-tiganya, bisa kita cek satu persatu. Oke, dia jadi otomatis uploader ataupun mengubah ke PDF semua gambar tanpa satu persatu ya rekan. Jadi bisa lebih cepat. Oke, mungkin saya balik lagi ke sini mungkin ya. Saya kasih tips and trick juga, misal di sini. Ini cara lain selain kita menggunakan layout tadi. Nah, di sini 40 ya, dari kebalik. Nah, di sini anggaplah ini gambar ataupun eh, suatu sketch ataupun suatu eh, detail drawing dengan ukuran A3 ya. Nah, tapi rekan-rekan ingin print ataupun proses ploternya tidak di layout, tetapi di model, menu model ini. Nah, ini bisa saja kita tinggal ke file,
kemudian ke print. Nah, dia akan muncul pop-up plotter seperti ini. Nah, di sini nanti rekan-rekan tinggal diatur saja. Misal kita ke DWG to PDF. Di sini plot scale-nya biasanya sih saya setting fit to paper. Dan di sini kita setting di saya biasanya pakainya ISO A3. Nah, di sini dia landscape. Nah, plot area itu settingan untuk semua ataupun area yang akan kita print, yang akan kita jadikan PDF. Saya biasanya pakai Windows. Kita pilih saja dari ujung ke ujung. Kalau sudah, nah di sini, eh, nah di sini sebenarnya di logo kecil ini ada previewnya. Gambarnya nanti akan seperti ini. Nah, Mas kok tidak full apa tuh ataupun tidak sesuai dengan artikel landscape ya. Nah, di sini karena settingan drawing orientasinya masih portrait. Kalau kita ubah ke landscape, nah dia full di sini. Terus rekan-rekan misalnya ada gambar yang memiliki warna. Seperti ya, tadi kita setting layer kan ada berbagai warna tuh. Nah, di sini kalau ingin printnya hitam putih, kita bisa setting ke monochrome saja ataupun grayscale. Nanti hasil outputnya akan hitam putih. Kalau sudah saya oke, misal di sini saya harus letakkan di sini, dan save. Ini proses. Nah, dia tampilannya seperti ini. Oh, ini masih tidak sesuai. Kita bisa custom lagi. Oke, sorry di sini ada kesalahan sketch. Saya ulangi lagi. Kita print lagi di sini foto. Di sini fit to paper. Di sini kita setting window. Kita paskan di sini. Kemudian di paper size-nya, ini sorry di ploternya kita setting drawing to PDF. Kemudian di paper size-nya kita setting 4, sorry A3 dengan orientasi landscape. Kemudian kita apply to layout. Kemudian kita preview terlebih dahulu kalau kan ingin melihat previewnya ataupun memastikan apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah sesuai, kita bisa langsung print saja ya. Terus di sini mungkin saya berikan sedikit tips juga. Semisal gambar yang kita print ataupun yang kita hasilkan itu memiliki panjang yang custom ataupun panjangnya tidak panjang-panjang kertas default gitu ya. Semisal panjangnya kita desain dengan A2 dengan panjang 1 ataupun 2 meter.
Itu kan tidak ada settingannya di sini ya rekan-rekan. Bentar. Nah, saya ulangi lagi di sini. Misal kertas yang akan saya print itu ukurannya custom. Misal A1 ataupun A3 gitu ya, dengan panjang 100, sorry, 1 meter ataupun 2 meter. Karena kan di gambar teknik, bagi manufaktur ataupun arsitektur itu gambarnya bisa di setting panjang-panjang. Di sini eh, kita harus install driver printernya terlebih dahulu. Misalkan di sini saya punya eh, settingan printer ataupun printer dengan seri DokuWave 3035. Di sini kita setting terlebih dahulu. Kemudian nanti di properties ini eh, di sini di custom properties kita klik saja. Nah, untuk paper size-nya itu kita setting di sini ada namanya long print A0, A3 dan seterusnya. Misal di long print A3 ya. Di sini custom panjangnya bisa kita tentukan, misal 1500 dengan eh, kondisi orientasi landscape. Kalau sudah kita oke, oke lagi, kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat previewnya, gambarnya seperti ini. Panjangnya 1500. Kalau sudah, kita coba apply, apply to layout, kita oke lah. Di sini terdapat error karena printernya tidak terkoneksi ya rekan-rekan. Misal saya coba di drawing to PDF, ke properties, ke custom properties. Nah, sorry teman-teman. Kita balik di sini. Nah, jadi intinya kita settingnya di properties ini. Ininya sesuai dengan printer ataupun plotter custom ataupun yang printer-printer besar lah ya. Itu kita setting panjangnya berapa, dan papernya itu custom properties. Jadi nanti dia akan otomatis eh, panjangnya mengikuti dengan keinginan kita. Nah, mungkin itu materi pada siang hari ini. Jadi flow-nya itu dari setting awal, basic setting, kemudian kita sketch, kita ubah ke 3D modeling, kita berikan dimensinya hingga ke beberapa pengaturan untuk plotter. Jadi untuk outputnya jadi sudah ada. Jadi flow dari awal hingga akhir menghasilkan gambar kerja sudah ada semuanya. Nah, mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan dari rekan-rekan semuanya?
Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom Q&A saja ya. Mungkin saya buka 1 sampai 3 pertanyaan. Mungkin saya open, oke mungkin saya open untuk absensi pada hari ketiga kali ini ya. Oke, mungkin rekan-rekan bisa scan terlebih dahulu absensi pada hari ini, malam hari ini. Silakan diisi terlebih dahulu ya rekan-rekan. Dan tugasnya dikumpulkan di link yang sudah saya share di grup Minicourse. Jadi biar saya cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai ataupun belum. Oke, masih saya tunggu untuk pengisian absen ya rekan-rekan. Sekitar 4 menit lagi. Untuk nanti bagi rekan-rekan yang mengisi absen dan mengumpulkan tugas akan mendapatkan yang pertama sertifikat, yang kedua mendapatkan hasil record kelas di 3 hari kemarin, juga mendapatkan materi dan juga contoh drawing project
dari AutoCAD. Oke, mungkin untuk sesi hari ketiga ataupun sesi terakhir kali ini cukup sampai di sini. Eh, Semoga ilmu yang saya berikan, tutorial yang saya berikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya dan bisa dikembangkan dan diterapkan baik itu di dunia pendidikan ataupun di dunia industri. Jadi saya mohon maaf apabila selama 3 hari ini dalam penyampaian materi, penyampaian dan penjelasan saya ada yang kurang berkenan ataupun ada yang kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat, bermanfaat dan bisa digunakan di kelak kemudian hari. Cukup sekian sesi untuk mini course kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat kembali beraktivitas.